Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan berbicara bagi kita saat ini adalah dari Lukas 9 ayat 23, menyambung dari tema sebelumnya, hidup bagi kemuliaan. Lukas 9 ayat 23. Saya akan bacakan Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau berbicara bagi kami. Bahwa setiap orang yang mau mengikut Engkau, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Engkau Tuhan. Maka berbicaralah Engkau Tuhan, sampaikan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat mulut dan bibir hamba, sehingga setiap kami yang mendengarkannya diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan itu dahsyat. Ayat ini ditujukan bagi semua orang percaya yang mau menjadi pengikut Kristus. Dan ayat ini bukan hanya ditujukan kepada para pemimpin gereja, para pendeta, misionaris, gembala-gembala gereja maupun para rasul Tuhan. Tetapi ayat ini ditujukan bagi semua orang percaya yang mau menjadi pengikut Kristus. Dan firman ini juga ditegaskan dalam Matius 10 ayat 38. Injil Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Seorang yang mau menjadi pengikut Kristus harus menjadikan Yesusnya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang hidup. Dan firman Tuhan menguatkan bagi setiap kita orang-orang percaya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan berbicara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi hanya satu Tuhan yang juru selamat dunia, Yesus Kristus namanya. Dan Nabi Yesaya telah menuliskan dalam kitab Yesaya 43. Kitab Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya telah menuliskan di dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti menyadari bahwa hidup kita adalah oleh karena anugerah Tuhan yang telah diberi, yang telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Menyangkal diri juga berarti adalah di mana dalam hidup kita ada suatu perubahan nyata yang dilihat dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Menyangkal diri ada suatu perubahan yang nyata dari kehidupan kita yang dapat dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Jika kita mungkin mengingat masa lalu kita, mungkin kita merasa malu, mungkin kita merasa bodoh, atau juga mungkin kita merasa jijik atas dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan, kejahatan, amarah yang pernah kita lakukan. Tetapi Tuhan mau bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Sehingga firman Tuhan memberikan kita kekuatan dan tidak hidup dalam intimidasi bahwa yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara di dalam kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, musuh yang paling besar dalam menyangkal diri adalah diri kita sendiri. Musuh yang paling besar dari menyangkal diri adalah diri kita sendiri. Misalnya di dalam manusia lama kita, manusia daging kita, mungkin apabila kita dijahatin, apabila kita ditipu, apabila kita dikasari, dibohongin, atau dilukai, maka kita akan berusaha mau membalas, merasa sakit hati. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, artinya tidak terhingga, sebab kasih Tuhan melebihi dari segala-galanya. Bahkan seorang rasul yang luar biasa, Rasul Paulus, mengatakan dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Haleluya. Jadi Tuhan mau di dalam kita mengiring Dia, di dalam kita menjadi seorang pengikut Kristus, kita boleh hari demi hari semakin disempurnakan di dalam kasih Tuhan. Disempurnakan di dalam kasih Tuhan, sehingga kita tetap boleh berkata, di dalam proses hidup kita bahwa kita hidup, tetapi bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Menyangkal diri dan memikul salib adalah suatu proses, di mana komitmen itu setiap hari dilakukan, bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi setiap hari komitmen itu dilakukan sampai Tuhan memanggil kita.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Memikul salibnya artinya adalah menaruhkan segala ambisi kita, keinginan kita, kehendak kita di bawah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang menjadi utama, kehendak Tuhanlah yang menjadi prioritas di atas segala-galanya. Sehingga dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya yang mau menjadi pengikut Kristus, mengikut Dia, menyangkal diri dan memikul salib, kita dapat mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan kita dan mengarahkan apa yang menjadi kepentingan kerajaan surga. Dan seorang yang menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh tidak lagi mempunyai suatu ambisi terhadap kekayaan dan nama besar untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukan berarti sebagai orang percaya kita tidak boleh kaya. Tuhan mengatakan apapun yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita dipercayakan menjadi seorang pengusaha, seorang pemimpin, seorang karyawan, kita lakukan yang terbaik. Karena lewat apa yang Tuhan percayakan, nama Tuhan dipermuliakan. Jika engkau seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil, kerajaan surga, perkatakanlah apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak harus menjadi takut oleh karena 1-2 orang engkau segan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menyangkal diri dan memikul salib adalah suatu komitmen yang dilakukan oleh setiap orang percaya secara berlangsung, tidak hanya sekali atau 2 kali, tetapi dilakukan selama orang tersebut Tuhan masih berikan nafas kehidupan di muka bumi. Sehingga kita boleh berkata hari demi hari kita disempurnakan di dalam karya kasih Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya saat ini ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, saat ini engkau sedang bingung apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Tetapi Tuhan berbicara bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau. Jika engkau dipanggil menjadi seorang pengusaha, maka lakukanlah itu di dalam takut akan Tuhan. Jika engkau dipanggil menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang penuh kasih, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang takut Tuhan dan menghargai setiap karyawanmu. Dan jika engkau dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, engkau jangan takut. Sekalipun keluargamu tidak menyetujui, sekalipun sanak saudara tidak menyetujui, tetapi ada Tuhan yang menyebutkan panggilanmu sehingga nyata panggilanmu hidup dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, di dalam perjalanan kita, orang-orang percaya yang berkata bahwa kita hidup, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup bagi kemuliaan yang telah menyerahkan dirinya kepadaku dan kepada kita semua, kepada setiap orang-orang yang percaya. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara bagi kami saat ini adalah bahwa Engkau berkata setiap orang yang mau mengikut Engkau, kami harus menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari dan mengikut Engkau. Mampukan kami Tuhan dalam perjalanan hari demi hari kami dalam menyangkal diri kami Tuhan. Dalam kami memikul salib kami bahwa menaruhkan segala kepentingan kami di bawah menjadi apa yang menjadi kepentingan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak mulai itulah yang dinyatakan Tuhan. Mari Tuhan buka mata kami sehingga kami semakin melihat kemuliaan Tuhan. Buka telinga kami sehingga kami mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buka hati kami sehingga kami memiliki hati perasaan-Mu Tuhan. Dan buka dan taruhkan pikiran-Mu dalam pikiran kami sehingga kami memiliki pikiran Kristus, dipenuhi dengan hati dan pikiran-Mu Tuhan. Siapapun saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, Engkau berbicara Bapa, maka berikan kekuatan Tuhan, berikan kekuatan yang penuh di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuntun kami Tuhan dalam nama Yesus untuk mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu. Sebab firman-Mu berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Jika ada saat ini yang bingung untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, firman Tuhan meneguhkan engkau, Roh Kudus menuntun engkau sehingga engkau semakin menyadari dan semakin kuat dan teguh atas apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau yang sedang saat ini sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Taruh ke tanganmu atas setiap bagian yang sakit sebab mulut, lidah, bibir dan perkataanmu penuh kuasa. Tanganmu penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, yang sakit sembuhlah engkau. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus, sebab firman Tuhan berkata, jika engkau Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kami, maka engkau yang menginsafkan kami atas segala dosa. Maka dalam nama Yesus aku berdoa, kuasa Tuhan, roh pertobatan Tuhan curahkan dalam nama Yesus bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan sebab firman-Mu berkata, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Berkati setiap umatmu yang saat ini mendengarkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.